Shalom, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Puji Tuhan, hari ini Kamis 17 November 2022. Bersama-sama kita kembali mengikuti acara Kalam. Dan kita sangat bersyukur bersama dengan keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Saya Pendeta Stefanus Lim ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari menyorot satu tema tentang menghormati Tuhan, mengasihi sesama. Nah, ayo kita mengawali kebersamaan kita pada acara Kalam saat ini dengan kita sama-sama menyanyikan satu lagu, yaitu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita demikian. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Mari kita buka di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan untuk mengikuti Kalam. Kami rindu menggunakan waktu ini bersama-sama dengan keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun bersama dengan para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota untuk mengikuti kuliah Alkitab malam. Pakailah hamba-Mu menjadi alat pemberita firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menuntun kebersamaan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh semakin dibentuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sambut pelayanan firman Tuhan, diberkati dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik tentang menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Nanti akan kita pelajari dari kitab 1 Samuel 26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Mari Ibu Bapak saudaraku, kita sama-sama mendalami firman Tuhan dengan membaca sabda firman Tuhan demikian. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata,
Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Ibu bapak saudaraku, bagian pertama ini mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana saat itu Saul sedang mengejar-ngejar Daud karena Daud sudah ditetapkan untuk dicari dan ditemukan oleh Raja Saul karena Saul punya dendam, kemarahan, dan Saul ingin membunuh Daud. Apa kata Alkitab? Bagaimana orang-orang penduduk di daerah Sif ketika berada di wilayah Gibea memberitahu kepada Saul, kami melihat Daud sedang bersembunyi di bukit Hakila, di padang belantara. Saul sampai mencari informasi kepada penduduk di sekitar wilayah Gibea, yaitu orang-orang Sif. Mendapat kabar seperti ini, apa yang dilakukan? Alkitab katakan di ayat yang kedua, Saul langsung bergegas, berkemas untuk turun dari padang gurun Sif sambil membawa rombongan 3.000 orang pasukan. 3.000 orang itu jumlah yang sangat banyak hanya untuk menangkap Daud di padang gurun Sif. Saudaraku, apa yang terjadi? Ayo kita lanjutkan dengan ayat 3 dan ayat 4 ya. Sama-sama kita baca begini. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Saudaraku, Alkitab memberitahu bahwa rencana Saul menangkap Daud itu betul-betul dilakukan tidak main-main, gitu ya. Saul sudah bawa rombongan pasukan 3.000 orang. Lalu Saul membuat saat-saat istirahatnya itu dengan berkemah di bukit Hakila. Ya. Lokasinya disebutkan kemahnya Raja Saul itu ada di dekat pinggir jalan, yaitu masih di padang belantara. Daud ada di mana? Oh, kalau Daud masih lebih masuk lagi di padang gurun di tengah-tengah sana. Nah, apa yang terjadi? Daud ternyata juga mendapatkan sebuah bukti bahwa Saul ternyata mengejar dia sampai ke padang gurun ini. Lalu apa yang diatur dalam strategi Daud? Daud masih perlu memastikan sekali lagi, benarkah Saul tetap mencari dirinya? Maka ada beberapa orang pengintai disuruh dan ditugasi untuk cek ke lapangan. Dan ternyata para pengintai kembali dengan memberitahu Saul benar-benar sudah datang di wilayah ini bersama dengan rombongan pasukannya. Apa yang terjadi saudaraku? Menarik sekali apa yang ditulis pada ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama ya. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Saudaraku, Daud yang dicari-cari Saul justru datang dengan cara yang unik. Saat itu segera Daud berkemas, lalu
mengatur strategi supaya bisa sampai di tempat Saul berkemah. Alkitab memberitahu bahwa ternyata Saul itu di dalam kemah dijagai panglima tentaranya yang bernama Abner bin Ner. Kemahnya Raja Saul ada di tengah-tengah perkemahan. Sementara rakyat mengelilingi, mengitari kemahnya Raja Saul. Biar kemahnya Raja Saul aman. Ya. Bagaimana rencana Daud? Kita lanjutkan dengan baca ayat yang ke-6 sama-sama ya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Saudaraku, Alkitab kasih tahu kalau Daud saat mau mendekati kemahnya Raja Saul itu mengajak Ahimelech dan Abisai. Dan Daud berkata, siapa yang akan menemani aku menjumpai kemahnya Raja Saul? Ternyata Abisai yang menanggapi, aku yang akan turun bersama-sama dengan engkau. Apa yang terjadi selanjutnya saudaraku? Kita baca ayat yang ke-7 ya. Mari bersama-sama kita baca begini. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Saudaraku, Alkitab memberitahu akhirnya Abisai siap menemani Daud. Lalu Daud dan Abisai segera masuk ke tempat perkemahan 3.000 tentara itu. Ya, ingin masuk ke kemahnya tempat Raja Saul tidur. Daud memilih saat itu waktunya malam hari. Saat semua orang sedang tertidur lelap. Daud dan Abisai menjumpai. Ternyata Raja Saul sedang tidur dan ada tombak yang ditaruh di tanah di sebelah kepala Raja Saul. Tombak itu untuk berjaga-jaga ditancapkan ada di sebelah dekat kepala Saul. Dan Alkitab kasih tahu Abner ya juga menjagai Raja Saul dan rakyat pun berbaring di sekelilingnya. Saudaraku, menarik sekali bagaimana Daud berhasil masuk ke dalam kemahnya Raja Saul, melihat tombak seperti ini, dan melihat Saul yang mengejar-ngejar sudah tertidur lelap, bahkan panglimanya yang bernama Abner pun tertidur lelap. Melihat situasi seperti ini, apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita baca ayat yang ke-8 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia ku tancapkan 2 kali. Saudaraku, Abisai yang diajak Daud melihat bagaimana Saul yang sedang mengejar-ngejar Daud mau membunuh. Saat ini sudah ada di depan mata dalam keadaan tertidur pulas. Dan di situ ada tombak. Abisai mengatakan ini gampang banget ya. Kalau aku nancepin tombak
cukup 1 kali, gak usah 2 kali. Pasti Raja Saul sudah mati. Percayalah, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, Daud. Jadi izinkan aku menancapkan tombak ini ke tubuh Raja Saul. Saudaraku terkasih, apa jawaban Daud? Kita belajar dari ayat 9 ya. Sama-sama kita baca begini. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud melarang Abisai, mencegah dan tidak mengizinkan Abisai untuk menghabisi Raja Saul. Daud menegur Abisai dan mengatakan, jangan membunuh orang ini. Apa sebab? Sebab bagaimanapun Saul adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja. Dan kalau kita menjamah orang yang diurapi Tuhan, membunuhnya, kita tidak mungkin bebas dari hukuman Tuhan. Itu kata-kata Daud, itu yang membuat sungguh-sungguh tindakan untuk membunuh Raja Saul dibatalkan. Menarik, Daud memberi penjelasan kepada Abisai di ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Daud mengatakan, demi Tuhan yang hidup, pasti Saul akan mati. Entah kapan, biar ini jadi urusannya Tuhan. Ini bukan hak kita. Karena Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi Daud menasehati Abisai di ayat yang ke-11. Ayo kita ambil tindakan apa? Ini tindakannya. Kita baca sama-sama. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Maka Daud menugasi Abisai untuk mengambil tombak yang ada di sebelah kepala Raja Saul, sekaligus mengambil kendi tempat minum ya, yang selama ini dipergunakan oleh Raja Saul ya. Kalau kita katakan sekarang tumbler gitu ya. Nah, bagaimana kalau kendi dan tombak Raja Saul sekarang kita bawa pergi saja sebagai bukti bahwa kita sudah masuk ke kemah tempat tidur Raja Saul. Tapi kita tidak akan membunuhnya. Apa yang terjadi saudaraku? Luar biasa. Sekarang Daud dan Abisai telah berhasil membawa kendi dan tombak milik Raja Saul. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita baca ayat 12. Sama-sama kita baca begini. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Alkitab katakan, maksud baik Daud ternyata dibukakan jalan berkat oleh Tuhan. Ya. Bagaimana Saul bersama dengan pasukannya 3.000 orang itu, bahkan bersama dengan
panglima perangnya, pengawal pribadinya. Semua saat malam itu dibuat Tuhan tertidur lelap luar biasa. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihat kedatangan Daud dan Abisai. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiran Daud dan Abisai. Dan tidak ada seorang pun yang terbangun. Semua karena Tuhan mau menunjukkan pertolongan Tuhan kepada Daud. Luar biasa. Dan inilah yang terjadi. Kita baca kelanjutannya di ayat 13 ya. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung. Sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Inilah yang Daud lakukan. Jaga jarak dari tempat yang tinggi. Lalu apa yang terjadi? Daud mulai berteriak-teriak. Mana buktinya? Kita baca di ayat 14 ya. Sama-sama kita baca begini. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner katanya. Tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner katanya. Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Daud menantang Abner, berteriak-teriak. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca di ayat 15. Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Daud mengatakan kepada Abner, kamu ini bukan laki-laki. Katanya pengawal pribadi. Katanya panglima perang. Tapi kenapa engkau tidak menjagai Saul tuanmu? Padahal ada orang yang siap membunuh raja tuanmu itu. Bahkan Daud menasihati Abner. Apa kata-kata Daud? Kita baca di ayat 16 ya. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Daud mulai tunjukkan bahwa Abner telah lalai dalam bertugas. Coba cari di mana tombak rajamu dan kendi yang ada di sebelah kepala raja. Tidak baik Abner apa yang kamu lakukan. Ya. Saudaraku, kisah selanjutnya menarik sekali. Saul pasti kaget menjumpai kenyataan bahwa tombak dan kendinya sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Kisahnya indah sekali. Ayo kita baca di ayat 17 dan 18 sama-sama. Kita baca begini. Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku Tuanku Raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Saul sadar bahwa yang berseru-seru itu adalah Daud. Saul tahu ini yang kedua kalinya Daud membiarkan aku hidup. Sehingga Saul berkata kepada Daud, benarkah itu suaramu Daud? Bahkan Saul memanggil Daud itu dengan sebutan anakku. Daud mengatakan benar, ini suaraku Tuanku Raja. Bahkan Daud mempersoalkan, mengapa aku harus dikejar-kejar oleh raja?
Apa kesalahanku? Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat pada tanganku? Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Yuk kita baca ayat 19 bersama-sama begini. Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Daud bertanya kepada Saul, apakah Tuhan yang menghendaki untuk Tuanku Raja memusuhi aku? Ayo kita buktikan lewat korban persembahan. Ya. Sungguhkah ini rencana Tuhan bahwa Tuhan menyuruh Saul memusuhi aku? Ayo kita buktikan. Atau jangan-jangan ini karena ada orang-orang di sekitar Raja Saul yang membujuk, yang memprovokasi sehingga Tuanku Raja membenci aku. Sampai aku terusir dari negeri pemberian Tuhan. Haruskah aku pergi beribadah kepada Allah lain? Apa kata-kata Raja, apa kata-kata tanggapan dari Raja Saul? Saul belum bisa menanggapi. Karena Daud masih berkata lagi di ayat 20. Yuk kita baca bareng-bareng. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Daud mengatakan, jangan sampai darahku tertumpah ke tanah. Tanah yang jauh dari hadapan Tuhan. Hanya gara-gara Raja Israel ingin membunuh aku, mengejar-ngejar aku, seperti orang sedang mengejar-ngejar ayam hutan di gunung-gunung. Kata-kata Raja Daud ini betul-betul menyentuh dan mengena di hati Raja Saul. Mana buktinya? Buktinya ditulis di ayat 21. Kita baca sama-sama ya, ayat yang indah sekali. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Sikap kasih yang dilakukan Daud membuat Saul sekarang sadar. Saul tahu aku sudah keliru, aku sudah berbuat dosa. Aku menyapa engkau Daud sebagai anakku, ayo pulanglah ke negeri kita. Aku sungguh janji tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pun pada hari ini engkau anggap berharga di matamu Daud. Jadi justru sikapmu membuat aku sadar. Perbuatanku itu bodoh. Perbuatanku ini sesat sama sekali. Luar biasa. Saul hatinya berubah. Karena kasih Tuhan yang dipancarkan lewat sikap dari Daud. Bagaimana sikap Daud? Kita lanjutkan kisahnya di ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tanda bahwa Daud menerima undangan untuk berdamai dan kembali lagi ke Israel adalah
menyerahkan tombak itu. Daud meminta supaya Saul menyuruh salah seorang dari orang-orang yang mengikut untuk datang ke sini, mengambil tombak. Cukup sendirian. Ya. Dan apa yang Daud katakan luar biasa. Inilah sikap Daud. Kita baca sama-sama di ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan kau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kata-kata Daud ini mau menunjukkan apa yang aku perbuat karena Tuhan yang sungguh membimbing aku. Aku sebenarnya bisa untuk membunuh engkau. Tetapi aku tidak mau karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Engkau sungguh adalah orang yang masih menjabat sebagai Raja Israel. Dan kata-kata Daud ini luar biasa. Kita baca di ayat 24. Sama-sama kita ucapkan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Daud sudah capek bersembunyi. Hidup sebagai pelarian. Dikejar-kejar kemanapun. Tetapi Daud tunjukkan. Seperti berharganya nyawa Raja Saul di mata Daud. Kiranya Tuhan pun berkenan memelihara nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan aku kepingin Tuhan melepaskan hidupku dari segala kesusahan, dikejar-kejar dan akan dibunuh seperti ini. Dan kata-kata Daud membuat Saul harus berjanji dan bertekad dengan tulus. Apa yang dikatakan oleh Raja Saul, kita baca di ayat 25. Sama-sama kita ucapkan begini. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Puji Tuhan. Bagaimana akhirnya Saul malah memberkati Daud. Orang yang diincar akan dibunuh. Saul akhirnya justru luluh hatinya. Dan merasa aku masih disayang Tuhan. Kenapa aku harus membenci Daud? Indah sekali. Sampai-sampai akhirnya kata-kata berkat dari Raja Saul untuk Daud. Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Kata-kata berkat ini menjadi kata-kata perpisahan. Dan sekaligus kata-kata penyelesaian konflik. Sehingga Daud meneruskan perjalanannya dan Saul pun pulang ke tempatnya. Saudaraku, dari bacaan ini kita belajar sikap menghormati Tuhan dan sikap mengasihi sesama itu membawa hasil yang luar biasa. Bukan membalas dendam, bukan menunjukkan sikap kemarahan yang membabi buta. Tetapi tetap hormat Tuhan. Tetap memiliki kasih. Itu memulihkan kehidupan. Jadi apakah ada firman Tuhan yang menjadi ayat super untuk kalam saat ini? Ayo kita temukan ayat supernya dari Roma 12 ayat 17 ya. Sama-sama kita ucapkan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, kita
walaupun mungkin pernah disakiti, jangan dibalas kejahatan itu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Tugasmu adalah tetap melakukan apa yang baik bagi siapapun. Jadi saya membayangkan kalau di rumah kita punya dahan atau ranting pohon. Coba kita gantungi dengan gantungan kertas yang isinya simbol hati. Ya. Dan di balik simbol hati itu ada cerita, ada kisah bahwa aku mau mengampuni, bahwa aku mau memaafkan, bahwa aku mau punya hati yang baru dan hidup yang baru. Semua ini siap sedia aku persembahkan untuk Tuhan. Karena aku sungguh mengasihi Tuhan. Dan karena aku sungguh mengasihi sesamaku. Maukah kita tetap menghormati Tuhan dan mengasihi sesama? Ayo kita mohon dalam doa berkat bersama-sama. Terima kasih untuk kalam hari ini Tuhan. Firman-Mu memberikan arah yang baru bagi kehidupan kami. Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan pelihara hidup kami. Kami siap sedia mempraktekkan firman-Mu agar kami tetap menghormati Engkau ya Tuhan. Dan kami tetap boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau belajar untuk dapat mengampuni. Kami mau dibimbing Tuhan untuk tidak membalas dendam. Kami mau melupakan semua sakit hati dan kekecewaan kami. Kami siap hidup dalam pengampunan. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Hamba mendoakan semua peserta kalam online saat ini. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya. Tangan Tuhan pimpin selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Haleluya. Amin. Demikianlah kalam hari ini. Salam sehat buat kita. Sampai kita bertemu, Tuhan memberkati. Amin.